Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ivani dari Prodi Manajemen. NPM saya 234111043. Saya dari kelas Manajemen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika bisnis, keseimbangan pasar. Apa sih pengertian keseimbangan pasar tuh? Keseimbangan pasar tuh bagaimana? Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dan sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Dalam kata lain, keseimbangan pasar terjadi ketika permintaan dan penawaran bertemu di satu titik yang biasa disebut harga equilibrium dan kuantitas equilibrium. Jenis-jenis keseimbangan pasar. Dalam ekonomi ada 3 jenis keseimbangan pasar, yaitu yang umum yang diakui, yaitu 1. Keseimbangan stabil. Ini adalah tipe keseimbangan pasar di mana jika terjadi gangguan, pasar akan kembali ke posisi keseimbangan semula, harga dan kuantitas akan kembali ke titik equilibrium awal. 2. Keseimbangan tidak stabil. Dalam tipe ini, jika pasar terganggu, maka tidak akan kembali ke posisi keseimbangan semula. Sebaliknya, pasar akan bergerak menjauh dari titik equilibrium. 3. Keseimbangan netral. Dalam tipe ini, jika pasar terganggu, maka pasar akan tetap di posisi baru dan tidak akan kembali ke posisi keseimbangan semula atau bergerak jauh. Fungsi-fungsi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar memiliki beberapa fungsi penting dalam ekonomi. Di antaranya, 1. Menentukan harga. Keseimbangan pasar membantu menentukan harga suatu barang atau jasa. Harga ini biasanya disebut sebagai harga equilibrium, di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. 2. Mengatur pasokan dan permintaan. Keseimbangan pasar membantu mengatur pasokan dan permintaan barang atau jasa. Jika ada kelebihan pasokan atau kekurangan permintaan, mekanisme pasar akan bekerja untuk kembali mencapai keseimbangan. 3. Mendorong efisiensi. Keseimbangan pasar mendorong produsen untuk bekerja dengan efisien. Produsen akan berusaha memproduksi barang atau jasa dengan biaya serendah mungkin untuk mendapatkan keuntungan maksimal. 4. Mendorong persaingan. Keseimbangan pasar juga mendorong persaingan antara produsen. Dengan adanya persaingan, produsen akan berusaha meningkatkan kualitas produk mereka untuk menarik lebih banyak konsumen. 5. Membantu dalam perencanaan. Keseimbangan pasar juga membantu dalam perencanaan ekonomi. Dengan memahami konsep keseimbangan pasar, pemerintah dan perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang produksi dan distribusi barang dan jasa. Di sini kita juga akan belajar soal. Berikut adalah contoh soal tentang keseimbangan pasar. Sebuah perusahaan menjual buku dengan seharga 50.000 per buku. Jika harga naik menjadi 60.000, permintaan buku berkurang dari 1.000 buku per bulan menjadi 800 buku per bulan. Jika harga turun menjadi 40.000, permintaan buku sangat meningkat menjadi 1.200 buku per bulan. Pertanyaannya adalah berapa harga equilibrium dan kuantitas equilibrium di pasar buku ini? Jawabannya seperti ini, penyesuaian jawaban atau soal. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mencari titik mana jumlah buku yang ditawarkan sama dengan jumlah buku yang diminta. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa meningkat harga dari
50.000 ke 60.000 mengurangi permintaan sebesar 50 ke 60.000 mengurangi permintaan sebesar 200 buku dan penurunan harga dari 50.000 ke 40.000 meningkatkan permintaan sebesar 200 buku. Jadi kita bisa berasumsi bahwa perubahan harga sebesar 10.000 mengubah permintaan sebesar 200 buku. Dengan demikian, harga ekuilibrium adalah 50.000 karena ini adalah harga di mana permintaan dan penawaran bertemu. Dan kuantitas ekuilibrium adalah 1.000 buku. Jumlah buku yang diminta dan ditawarkan pada harga ekuilibrium. Faktor-faktor keseimbangan pasar. Tentu saja ada banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi keseimbangan pasar. Selain perubahan harga, berikut beberapa di antaranya. 1. Perubahan dalam pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen meningkat, mereka mungkin akan membeli lebih banyak barang atau jasa yang bisa meningkatkan permintaan dan menggeser keseimbangan pasar. 2. Perubahan dalam selera dan preferensi. Jika konsumen mulai lebih menyukai suatu produk dibandingkan produk lain, permintaan untuk produk tersebut akan meningkat yang bisa menggeser keseimbangan pasar. 3. Perubahan dalam teknologi. Teknologi baru bisa membuat proses produksi lebih efisien yang memungkinkan produsen menawarkan lebih banyak barang atau jasa dengan harga yang sama yang bisa menggeser keseimbangan pasar. 4. Perubahan dalam biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, produsen mungkin akan menawarkan lebih sedikit barang atau jasa dengan harga yang sama yang bisa menggeser keseimbangan pasar. 5. Perubahan dalam kebijakan permintaan. Kebijakan permintaan seperti pajak, subsidi, kuota, dan regulasi lainnya bisa mempengaruhi penawaran dan permintaan. Dengan demikian, mempengaruhi keseimbangan pasar. Semua faktor ini bisa menggeser kurva penawaran atau permintaan yang ada gilirannya akan mengubah harga dan kuantitas ekuilibrium di pasar. Mungkin sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Presentasi saya kali ini tentang keseimbangan pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.